Episode 5. Hyunwoo menanyakan alasan Hein datang sendirian ke rumahnya. Hein menjawab dia tidak ingin mertuanya kalah dalam pemilihan hanya karena makanan. Karena itu, dia datang dengan membawa daging sapi dan lobster. Hein terkejut melihat keluarga Hyunwoo yang mencarinya. Kedatangan Hein menjadi viral di YouTube karena warga di sana ada yang mengupload rekaman Hein saat berbicara dengan mertuanya. Selain itu, diperlihatkan Hein duduk bersama dan mau makan makanan yang ditawarkan warga. Situasi agak canggung ketika mereka hanya berdua. Lalu Hyunwoo membantu Hein mengeringkan rambutnya. Hyunwoo mengobati luka Hein satu persatu dan terbawa suasana ingin mencium Hein, tapi batal. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Hein ditinggal gitu aja. Hyunwoo juga menyuruh Hein untuk tidur duluan. Ternyata, Hein keluar dan mendengar Hyunwoo mengatakan dia akan masuk kamar setelah Hein tidur. Hein kesal dan langsung pergi. Ingat 2 tahun lalu, Hein kesal melihat 이번 kamar bayi 정리하라고 setelah 하셔서 keguguran. Dia 눈에 보이면 berkata 짜증이 tidak 나지. membutuhkannya lagi, sehingga barang-barang 짜증이. di kamar bayi dibuang. Hyunwoo sangat kecewa mendengar hal itu dan menempati kamar bayi. Hal inilah 제 짐들 penyebab mereka 이 방으로 pisah 옮겨주세요. kamar. Hyunwoo tidak tahu kalau Hein sebenarnya sedih setelah keguguran. Hyunwoo terkejut melihat Hein yang tidak tidur sampai pagi. 상관없잖아. Hein meminta maaf kepada keluarga Hyunwoo karena kejadian kemarin. Hein senang mendengar perkataan ibu Hyunwoo yang berpesan bahwa kesehatan lebih penting dari pekerjaan dan menerima side dish yang berasal dari kebun sendiri ditanam tanpa menggunakan pestisida. Di masa pacaran dulu, kakak Hyunwoo memberikan uang yang tidak seberapa bagi Hein agar Hein mau putus dengan Hyunwoo. Tetapi Hein tidak mau, begitu pula Hyunwoo yang memarahi kakaknya karena mencintai Hein. 뭐 하는 거야 지금? 홍인 씨한테 뭐라 그랬어? 많은 액수가 아니야, 약소해. 야, 그리고 막말로 너 이런 술 안 좋아하잖아. 백현우 씨는 완전 청순가련. 이렇게는 안 세고 스타일 좋아한다고 고등학교 때부터 떠들고 다녔다고요. 그래요. 나 그런 스타일 좋아했어요. 지금 사랑하는 사람은 홍인 씨 하나야. 저 새끼 저거 멋진데? 아니 넌 Sesampainya di rumah, Hein dengan kesal menegaskan bahwa dia tidak menunggu Hyunwoo. Dia hanya tidak bisa tidur karena bukan di kasurnya. Anjing-anjing menggonggong dan tidak membawa obat tidur. Hein juga marah melihat Hyunwoo yang membiarkan bahunya basah agar Hein tetap kering. 그냥 하자고. 비 점점 더 오잖아. 감기 들고 싶어? Eun-song mengetahui bahwa Hein dan Hyunwoo pisah kamar. Meskipun Hyunwoo sudah muak dan lelah dengan keluarga Hein, tetapi Hyunwoo berperan penting membantu keluarga Hein membuat penilaian yang baik. Ayah Hein dan Hein mendengarkan perkataan Hyunwoo. Hyunwoo dapat mengacaukan rencana mereka sehingga mereka berencana untuk segera mengeluarkan Hyunwoo dari rumah Hein. Eun-song berbohong kepada Hein dengan mengatakan bahwa Hyunwoo tidak cemburu meskipun dia tinggal di rumah Hein. Jadi Eun-song ini tinggal di guest house yang basementnya terhubung dengan rumah Hein. Di rumah sakit, Hein bertemu dengan suaminya kenalan sekretaris Na yang beberapa hari lalu bayinya ada di inkubator dan sekarang di UGD. Dia memesan 250 jus secara rutin dengan alasan dia sering lupa minum jus di pagi hari. 몇 개 더 가져오세요. 아 예.
맛이나 보려면 한 250개? 감사합니다, 차장님. Saat gejala penyakit Hein kambuh, Song memegangi bahu Hein dan Hyunwoo yang melihat hal itu heran. Hein yang ditanya ada apa hanya menjawab tidak usah pedulikan aku dengan ketus. Padahal setelah itu di dalam lift, Hein menyingkirkan tangan Song dengan halus dan mengucapkan terima kasih. Hyunwoo mendapatkan informasi dari pemilik anjing bahwa ia memiliki memori kamera dashboard dari pengantar gas. Tetapi rekaman lama sudah dihapus dan butuh waktu 3-4 hari untuk memulihkannya. Hein harus menunda keberangkatannya ke Jerman karena sel darah putihnya terlalu rendah untuk pengobatan sel imun. 저 컨디션 괜찮아요. 통증도 별로 없어요. 많이 망할 종양을 일찍 발견했겠죠. 아니, Hein yang sedang berbicara dengan dokternya tidak sengaja bertemu bibinya di depan poli tumor otak, sehingga Hein terpaksa menceritakan penyakitnya. 현우 씨만 알지? 가 거기 연구소에서 나온 새 치료법으로 고칠 수 있다. 아 그런 거였어? 그러니까 다 부탁해요. 그래도 Hein tetap ke Jerman berangkat sendirian, tidak mau ditemani bibinya. 나 혼자가 편해서 그래. 네? 간줄도 몰라. Dan tidak memberitahu Hyunwoo sampai akhirnya bibinya yang memberitahu Hyunwoo. Hyunwoo menyusul ke Jerman setelah melihat video wawancara istrinya yang mengatakan ingin traveling dengan suaminya karena satu-satunya perjalanan mereka berdua hanya saat bulan madu. Hein ingin jalan-jalan, minum teh, makan, ngobrol. Dia mengatakan akan menyenangkan jika dapat melakukan itu setiap hari. System for immunocyte infusion therapy. And thanks to Junsu, for many more people, we're truly great. But based on your test results, it's Dokter proving di challenging. Jerman mengatakan untuk menunggu kondisi Hein membaik agar pengobatan bisa dilakukan. Souci means a place with no worries and friends. 내려갈 것부터 걱정이 한바가지구만. 홍혜인! 이제는 한참까지 들리는 거야, 뭐야. Hyunwoo berhasil menemukan Hein di Songsushi Palace karena tempat inilah yang disukai Hein saat bulan madu. Hein suka nama tempat ini karena artinya tanpa kecemasan. Padahal dulu Hein berkata tidak akan membuat Hyunwoo menangis. Hyunwoo mengutarakan isi hatinya bahwa dia sering menangis selama menikah. Menangis saat mengemudi, membasuh wajah, di tempat cuci mobil, dan menangis sampai tertidur. Inilah alasannya dia lebih nyaman tidur sendiri. Sedangkan Hein merespon dengan, ya dia mengatakan hal apapun yang bisa membuat dia menikah dengan Hyunwoo. Hyunwoo ingin ada di sisi Hein menemaninya. Begitu pula Hein ingin Hyunwoo ada di sisinya menemani Hein. 미안해, 정말. Hyunwoo sungguh-sungguh meminta maaf kepada Hein. 집에 가자. Hein berharap akan menemukan cara ajaib untuk hidup atau tanpa kesedihan. Tapi semua itu tidak ada, jadi dia ingin pulang. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings
as the chemicals they take us higher.